Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru live lagi. Ya ini ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ini memang kondisinya mau pulang tadi habis pelatihan data DTSN ya dari BPS. Hujan gitu ya. Ya akhirnya ya live. Siapa tuh ada yang mau ditanyakan ya, siap atau yang mau ditanyakan gitu ya, silakan untuk terkait fix data DTSN gitu ya, dan data DTKS tidak berlaku lagi gitu ya. Baru tahap tadi adalah pelatihan kepada seluruh pendamping sosial ya, baru ada pelatihan. Tadi pematerinya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Hujanan sangat luar biasa sekali memang. Dari awal ini, dari pagi kita melaksanakan pelatihan dari pagi, dari jam 7.30 sampai jam 4-an ya, tadi sampai jam 4-an ya. Siap, hati-hati ya. Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan dengan adanya DTSN itu sangat banyak ada beberapa ya, intinya itu tepat sasaran lah ya, makanya nanti ada ground check ya. Ground check itu apa? Ground check itu adalah verifikasi ke lapangan ya. Nanti kemungkinan pendamping sosial akan meng-ground check ya, memverifikasi ke lapangan, nanti di-input di aplikasi, dan nanti yang menentukan itu adalah ya aplikasi tersebut ya. Nanti setelah di ground check, dan nanti yang menentukan item-itemnya atau memang variabelnya itu nanti aplikasi, sehingga nanti udah ada outputnya, sehingga ya nanti apakah KPM tersebut masih layak atau tidak ya. Jadi memang benar-benar tepat sasaran, semuanya di ground check lagi ya. Dari Kementerian Pusat adanya ground check kepada KPM, keluarga penerima manfaat, atau PM ya, penerima manfaat. Ya berdoa aja kepada KPM yang nanti adanya ground check ya dari pendamping sosial. Berdoa aja, karena memang, dan jangan takut sih sebenarnya kalau memang keadaan rumahnya atau keluarganya itu memang memang benar-benar tidak layak ya, memang benar-benar termasuk 14 kriteria kemiskinan gitu ya. Ya nyantai-nyantai saja lah ya, aman-aman saja, karena memang kenyataannya realnya di ground checknya memang seperti itu. Tetapi kalau misalkan KPM yang benar-benar sudah mampu, baik itu perekonomiannya, usahanya, rumahnya, motornya, ada punya motor, rumah, dan memang kelihatan mampu gitu, bagus rumahnya, ya kemungkinan nanti pas di ground check ya tidak akan dapat lagi. Kenapa ya? Karena memang dari Kementerian Sosial memang seharusnya bantuan itu kepada keluarga yang tidak mampu ya, kepada yang tidak mampu, benar-benar yang tidak mampu. Makanya banyak sekali yang saya ini banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang tidak tepat sasaran, tolong dicek ke lapangan satu persatu. Nah inilah
saatnya. Biasanya itu kalau dulu data itu memang sama BPS, Badan Pusat Statistik. Sekarang sama pendamping sosial akan meng-ground check setiap KPM-nya atau verifikasi lapangan lah ya. Untuk Kak Sahril Budiman, rezeki gak kemana kok Pak? Jika udah gak rezeki mau apa lagi? Ya bener, harus punya prinsip rezeki itu tidak akan tertukar. Dan jika Kak Sahril Budiman memang benar-benar keluarga tidak mampu, keadaannya seperti itu, jangan khawatir, pasti akan tetap bantuan tetap akan dapat. Kalau memang benar-benar masih keluarga tidak mampu. Tapi jika Kak Sahril Budiman memang keluarganya udah punya motor, udah rumahnya bagus, sudah pekerjaannya bagus, sudah ya kategorinya layak, tidak layak dapat bantuan gitu ya, ya memang bukan haknya gitu ya. Berarti memang bukan haknya, nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Misalkan dia orang kaya atau tidak tepat sasaran, dia tidak mau keluar, tidak mau graduasi mandiri, tetapi masih ingin dapat bantuan PKH atau BPNT. Nah, ya nanti akan dipertanggungjawabkan ya, nanti akan dipertanggungjawabkan, bertanggungjawabkan, karena memang bukan haknya dia dapat. Ya seharusnya kalau udah mampu, udah kaya lah, atau nggak tepat sasaran ya keluar gitu ya, keluar ya. Tadi memang pas waktu ground check atau pemateri dari BPS, Badan Pusat Statistik, memang tadi membahas aplikasi tersebut, data-data yang akan dicek itu seperti apa gitu ya. Baik itu dari awal, ya nggak jauh dari ngecek ini keluarga fakir miskin ya gitu ya. Dulu waktu itu memang nggak jauh beda sama yang sekarang ya. Mungkin sekarang lebih pakai aplikasi anaknya pakai aplikasi, terus memang otomatis penilaiannya semuanya ya ya udah ditentukan gitu, variabelnya udah ditentukan gitu kan. Kalau dia memang udah kelihatan di foto aja, udah di foto bagus rumahnya, ya udah hilang. Karena memang di sini di data DTSN ini memang untuk keluarga yang tidak mampu ya, benar-benar untuk yang keluarga tidak mampu dan tepat sasaran ya. Seperti itu tadi, lumayan dari pagi sampai sore. Bahkan sekarang mau pulang ternyata masih hujan ya. Akhirnya saya coba untuk web aja ya. Saya sering edukasi sosialisasi untuk apa, DTSN itu diambil dari 3 sumber data ya. Yang pertama dari DTKS, data kesejahteraan sosial keluarga ya. Kalau dulu memang DTKS ya diambil, semua bantuan diambil dari data DTKS, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, permakanan, RST, atensi anak yatim, bantuan PBI, bantuan sembako dan lain-lain ya. Itu diambilnya dari data DTKS. Jadi munculnya DTSN, data tunggal sosial ekonomi, itu sumber datanya ya dari yang pertama dari data DTKS ya, edukasi ya. Dan yang kedua sumber datanya itu dari Regsosek ya. Regsosek itu registrasi sosial ekonomi, yang berarti itu yang kedua ya, terintegrasi ya, diambil dari datanya dari Regsosek, registrasi sosial ekonomi. Dan yang ketiga DTSN itu diambil dari data P3KE ya, pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrim ya, itu P3KE ya. Nah, 3 sumber data tersebut dijadikanlah namanya atau DTSN ya. Tetapi sekarang Kementerian Pusat sudah mengintegrasikan DTSN itu dengan berbagai lembaga-lembaga ya, baik itu di daerah, lembaga ya, misalkan kayak lembaga mungkin BUMN ya, kayak sekarang yang listrik yang lebih dari yang 2.200 itu udah pasti ya, bantuannya pasti akan hilang. Terus apabila ada yang keluarganya anaknya gajinya UMP, upah minimum provinsi atau UMR ya,
bantuannya PKH atau BPNT pasti akan hilang. Jadi seperti itu ya by system ya, by system. Mungkin yang mau ditanyakan silahkan boleh komen ya, silahkan boleh komen apabila ada yang mau ditanyakan. Ya intinya itu perubahan data atau kelubaran data dari DTKS menjadi DTSN itu memang sangat bagus ya. Jadi tidak akan ada lagi yang nanti yang yang protes gitu ya. Itu ceklah ke lapangan satu-satu biar ketahuan yang kaya banyak, yang kaya dapat bantuan. Ya itu memang salah sasaran gitu, kurang tepat. Nah seharusnya solusi dari pusat sebenarnya sudah ada ya. Solusi dari pusat kalau memang ada yang tidak tepat sasaran, terus memang ada yang orang kaya punya mobil misalkan ya, atau punya motor bagus, rumahnya bagus, sebenarnya ada solusinya. Dari Kementerian Pusat sudah ada aplikasi yang namanya aplikasi cek bansos ya. Cek bansos itu ada 3 fungsi, dimana fungsi yang pertama itu untuk mengecek status bansos ya. Jadi siapa aja warga negara Indonesia yang ingin mengecek status bansos itu bisa di aplikasi cek bansos. Itu adalah fungsi yang pertama ya. Banyak sekali yang komen di info bantuan sosial di grup Facebook saya, Pak saya belum dapat bantuan apapun. Nah inilah solusinya dari Kementerian Pusat, tidak hanya untuk mengecek cek bansos, tetapi memang ada fungsi lain selain tadi yang kurang tepat sasaran, orang kaya gitu yang punya rumah bagus, mobil bagus. Ya ini aplikasi bisa kita melaporkan, namanya sanggah bantuan. Nah di aplikasi cek bansos tersebut bisa kita laporkan untuk sanggah bantuan ya. Kasalom di depan BPNT Bank Mandiri saya gak keluar, periode tetap November Desember. Untuk BPNT Mandiri atau BPNT yang lainnya memang sekarang analisa saya lagi peruburan data ya. Peleburan data dari DTKS, P3K, Rexosek, itu data DTSN. Bahkan kemarin hari Selasa udah launching, udah memberitahu ke semua dinas sosial, ke kabupaten, ke kota, bahkan ke pendamping, ada surat undangannya untuk menghadiri launching ya. Dan sekarang sudah ada instruksi dari Kementerian Sosial untuk pendamping melaksanakan pelatihan untuk lebih mengenal DTSN ya. Dan untuk tahap ini ya masih ada tahap ground check. Jadi nanti ya mungkin data tersebut akan lebih valid jika nanti benar sesuai lapangan. Makanya dari Kementerian Sosial adanya ground check untuk KPM, baik itu PKH atau BPNT ya. Ya jadi untuk BPNT memang kebanyakan untuk Kasalom memang KPM saya juga yang baru cair itu baru sekitar 40% ya, masih belum cair, tinggal 60%an. Jadi silakan Kasalom untuk untuk menunggu karena sekarang hangat-hangatnya atau lagi trennya setiap semua KPM itu adanya perubahan status ya, baik itu bantuan BPNT atau PKH, ada yang statusnya itu minus atau strip ya statusnya. Ada beberapa kondisi yang seperti Kasalom ya memang statusnya minus atau strip, tetapi bulan periodenya tetap November, Oktober, November, Desember ya. Ada juga yang udah berubah minus statusnya, misalkan BPNT minus statusnya minus, ternyata periodenya Januari, Februari, Maret. Nah itu yang saya analisa bahwa
menurut aturan itu udah masuk data bayar ya. Kalau periodenya Januari, Februari, Maret itu udah kemungkinan udah masuk data bayar dan akan proses step by step atau bertahap sehingga akan bantuannya itu akan cair ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Kassalom ada seperti ini ya, di aplikasi atau di itu memang belum update tetapi saldo udah masuk Kak. Silakan aja untuk saldo BPNT udah masuk, jadi gak pengaruh ya, gak pengaruh walaupun bulan Oktober maupun Desember, tapi kalau saldo udah masuk nanti udah dicairkan nanti otomatis ya, dalam aplikasi cek masuknya otomatis akan terupdate ya, menjadi statusnya periodenya Januari, Februari, Maret. Oke, sama-sama Kassalom ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kapania Wangko, terima kasih udah komen ya. Bang, kenapa BPNT diceknya masih periode November Desember 2024? Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Untuk tren saat ini lagi adanya peleburan data dari data DTKS data terpadu kesejahteraan sosial ke data DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Itu. Yang kedua, kenapa periodenya belum nggak berubah ya? Tidak berubah, masih tahun yang lalu, tahun 2024 November, Oktober, November, Desember. Nah, atau dua bulan ya. Nah, itu dikarenakan ya adanya peleburan data atau peralihan data dari DTKS ke DTSN, dan yang kedua adanya ground check ya Kak, kita akan ground check sehingga belum terupdate ya. Untuk kapan ya belum terupdate, termasuk KPM saya baru 40% yang BPNT-nya baru masuk, ada 60% lagi masih belum masuk bantuannya. Jadi dimohon tunggu aja ya, analisa untuk BPNT memang 2 kali lipat Kak ya. Kalau untuk bantuan PKH kenapa didahulukan, karena memang jumlah KPM-nya seluruh Indonesia yaitu 10 juta KPM. Sedangkan untuk BPNT totalnya 18,8 juta KPM ya. Jadi didahulukan dulu, dibebaskan dulu yang PKH baru BPNT. Tetapi untuk saat ini memang karena faktor banyaknya KPM sehingga sampai sekarang masih ya bertahap gitu ya, masih bertahap untuk penyaluran BPNT ya. Kapan ya, mohon ditunggu aja. Itu ada berbagai kondisi ya kapan ya. Kalau misalkan ada juga KPM itu yang tidak berubah ya, sama kayak kapan ya, tidak berubah tetapi cair kayak, tetapi cair baru, kalau sudah cair baru itu otomatis di statusnya berubah ya. Mudah-mudahan Kapania itu masuk ke kondisi yang pertama. Tetapi ada juga memang KPM saya itu yang sudah ya tidak berubah statusnya, masih bulan tahun yang lalu. Terus berarti analisa saya tidak masuk data bayar dan tidak akan dibayarkan ya, tidak akan masuk bantuan. Itu yang kondisi yang kedua, karena tidak masuk data bayar sehingga kapannya tidak akan dapat. Tetapi mudah-mudahan di kondisi yang ke-1 dan ketiga ya, ketiga itu karena ada peluburan data dari data DTKS peralihan ke data DTSN, data tunggal sosial ekonomi ya. Untuk kapannya mohon ditunggu aja, dan kalau memang kalau udah berubah Januari, Februari, Maret itu saya udah bisa pastikan sih pasti cair. Kenapa? Karena udah masuk data bayar ya Kak. Kalau misalkan masih tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan ada juga yang KPM saya udah cair tapi datanya perubahannya tahun yang lalu. Tapi otomatis setelah pencairan baru otomatis ada perubahan datanya otomatis ya. Oke, itu mungkin kapan ya yang udah saya jelaskan ya. Ya mudah-mudahan aja cepat cair. Ini kayaknya lewat minggu-minggu ini kayaknya. Saya cek di media sosial juga yang untuk pencarian BPNT sedikit
kayaknya nanti awal ya, nunggu untuk bantuan susulan ya. Nah, tadi saya udah jelaskan untuk DTSN, data tunggal sosial ekonomi itu akankah gitu ya. Tadi judulnya akankah berpengaruh terhadap KPM yang sudah dapat. Nah, bisa aja ya, bisa aja. Misalkan ada KPM yang sudah dapat, ternyata kondisinya itu sudah dicek di ground check ya. Di ground check ternyata memang rumahnya sudah bagus ya, punya motor, ya udah pasti tidak akan dapat lagi. Karena apa? Karena udah tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Ini udah kaya gitu lah ya. Jadi memang data DTSN ini memang pasti akan tepat sasaran ya, tepat sasaran. Ya, tapi himbauan kalau memang kepada KPM yang benar-benar masih layak atau rumahnya atau masuk atau termasuk 14 kriteria kemiskinan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, jangan khawatir. Kita juga pendamping pas ground check atau verifikasi ke lapangannya ya sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai kenyataan, ya berarti akan hilang bantuannya. Penyebabnya banyak ya. Dan DTSN ini udah mulai banyak yang udah validasi sistem ya, atau sama sistem kayak BPJS ketenagakerjaannya, dia udah kerja udah hilang ya, penyebabnya bantuannya hilang banyak lah ya. Terus UMP, UMR, terus apalagi daya listrik 2200 watt, banyak lah ya nanti yang udah terintegrasikan. Bahkan informasinya dari Kementerian Pusat akan selalu berkolaborasi ya dengan pemerintah daerah, sehingga memang sekarang terbuka ya. Ada juga KPM tersebut tiba-tiba hilang bantuannya itu dikarenakan memang ada yang melaporkan ya. Tadi saya mau menjelaskan atau mensosialisasikan untuk aplikasi cek bansos ya, ada 3 fungsi. Yang pertama fungsinya untuk mengecek status bantuan ya, apakah akan dapat bantuannya, misalkan PKH atau BPNT ya atau tidak. Terus apakah yang kedua fungsinya untuk cek aplikasi bansos, yaitu untuk usul ya, bisa mengusulkan bantuan ya. Dan saya menghimbau yang mengusulkan ya, kalau yang udah kaya rumahnya bagus pasti ditolak karena bantuan itu untuk keluarga yang tidak mampu, bukan untuk keluarga yang sudah sejahtera ya keluarganya. Dan yang ketiga yaitu usul dan sanggah ya, apabila memang banyak yang komen, cek aja ke saya gitu ya, ke info bantuan sosial, cek aja ke lapangan, di kampung saya itu banyak yang sudah mampu, banyak yang dapat bantuan PKH, BPNT, banyak yang laporan. Nah ini untuk saat ini coba aja berpartisipasi untuk melaporkan tetangganya yang benar-benar mampu ya, udah punya mobil, motor, misalkan emasnya banyak gitu ya, sawahnya banyak ya, silakan aja. Dari Kementerian Sosial sudah ada fasilitasnya, sudah ada aplikasinya, yaitu aplikasi cek bansos ya. Silakan aja berpartisipasi dan untuk melaporkan biar benar-benar bantuan itu sesuai dengan tepat sasaran ya. Memang lebih bagus bantuan itu memang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau memang ada orang atau keluarga penerima manfaat yang udah kaya tetapi masih aja dapat bantuan, tidak mau keluar, tidak mau graduasi mandiri, ya nanti akan diperhitungkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan lah gitu ya. Silakan aja gitu ya, suatu saat akan diperhitungkan karena memang bukan hak ya, karena bukan haknya. Yang haknya itu bantuan sosial adalah kepada orang atau kepada keluarga yang tidak mampu ya. Ini saya masih di sekre ya, di sekre PPKH, masih hujan ya, ini masih lab. Silakan yang mau ditanyakan
atau mau di share untuk lab saya, silahkan ya. Dan untuk BPNT, info penting memang untuk sekarang ini dikarenakan adanya pelubaran data DTKS ke DTSN, itu merupakan salah satu penyebab juga ya. Dan yang penyebab keduanya karena memang BPNT itu KPM-nya 18,8 juta ya, juta se-Indonesia. Jadi memang wajar kalau belum masuk, kita memang determin ya, saldo itu determin masuknya ya, mohon ditunggu aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kira-kira kapan susulan untuk BPNT? Kalau untuk BPNT itu sekarang juga masih bertahap sih Kak, masuknya itu ya. Masuknya saldonya itu dari bank-bank himbara ya, masih bertahap, cuman memang nggak secepat yang ke kantor pos gitu ya Kak untuk BPNT. Kalau ke kantor pos itu KPM yang lewat penyaluran kantor posnya itu memang minggu sekarang itu udah ditargetkan habis gitu ya, udah cair merata ya. Tetapi untuk ini saya cek di KPM saya sendiri itu baru 40% Kak, belum masuk ya. Kalau analisa saya biasanya itu masuknya itu ya berarti awal Maret lah ya, awal Maret. Nanti bisa dicek lagi aja ya per 3 hari Kak. Kalau misalkan saldo bantuannya kosong, misalkan nanti cek aja per 3 hari. Kapan bisa dicek di Google Bank data DTSN-nya? Masih belum rampung nggak ya? Belum ada cek ground check atau verifikasi, ini baru launching, baru pemberitahuan, baru ada pelatihan, dan datanya sekarang lagi reboisasi atau memang lagi ada perbaikan data gitu ya. Makanya adanya ground check yang dilaksanakannya sama pendamping ya, di ground check lagi ya, di verifikasi. Takutnya memang ya ketahuan nanti kalau udah di ground check sama pendamping satu persatu, KPM-nya rumahnya bagus, out, punya motor, out, listriknya lebih dari 2200 watt, out ya. Banyaklah faktornya nanti ya, itu by system ya Kak, by system. Kita selaku pendamping cuman memverifikasi aja, oh ini keluarganya, ini rumahnya, dipoto sesuai dengan ketentuan aplikasi ya. Yang menentukan bukan pendamping tapi nanti aplikasi tersebut ya. Makasih informasinya ya Kak. Ya, untuk Kak Salam sama-sama ya. Kak Irfan ya, terima kasih, sama-sama ya Kak Irfan ya. Terima kasih sudah komen ya. Sudah komen, memang belum ya untuk BPNT, memang belum. Nah ya, untuk Kak Irfan ya, diceknya itu ya sekarang di aplikasi cek bansos Kak. Cuman lah sekarang lagi peleburan atau lagi peralihan data, makanya banyak yang strip statusnya belum terupdate, karena memang masih banyak yang perlu dimutakhirkan gitu ya, belum semuanya. Ada juga KPM yang udah statusnya berubah dari strip sudah ya ada, yang memang bertahap ya pemutakhirannya. Untuk Kak Kuswanto, mana ya? Maaf Pak, saya mau tanya kenapa BPNT sembako punya mertua saya masih bulan November Desember 2004 belum berubah bulan Januari. Analisa saya kalau misalkan belum berubah, memang lagi adanya yang pertama ya, adanya peleburan data dari data DTKS ke data DTSN, sehingga itu Kak mengeceknya di cek situs DTKS atau di
aplikasi yang Kementerian Sosial atau itu masih belum berubah karena memang adanya perbaikan atau memang peleburan data untuk ke Kuswanto ya. Tetapi ada juga yang benar-benar udah cair kayak KPM saya udah cair, udah SI sembakonya udah berubah ya, itu memang ditermin kayak ditermin sudah dapat bantuannya, udah dicairkan memang ditermin, tetapi kebanyakan itu memang lagi ada proses yang kedua itu memang BPNT itu lebih banyak dari PKH ya. Kalau PKH itu cuman 10 juta jiwa KPM, 10 juta KPM ya. Kalau BPNT itu 18,8 juta KPM ya. Jadi memang perlu waktu banyak, perlu proses dan waktu ya untuk pencairannya. Ditunggu aja ya untuk Kuswanto, mudah-mudahan nanti masuk ke kondisi yang belum terupdate tetapi saldonya udah masuk dan sudah dicairkan, baru nanti otomatis statusnya berubah ya, berarti itu aman bantuannya. Tetapi kalau misalkan yang tidak diharapkan itu adanya anomali datanya sehingga tidak masuk data bayar, sehingga bulan periodenya tidak berubah dan tidak akan dapat bantuan ya. Dan yang ketiga itu memang adanya peralihan atau perleburan data dari DTKS ke data DTSN, data tunggal sosial ekonomi ya. Sekarang juga tadi juga saya sudah melaksanakan pelatihan untuk ground checking ya, untuk memverifikasi validasi kepada KPM saya ya. Mau tanya kak, mertua aku dapat 1.200 padahal mertua aku BPNT-nya murni, itu masuk kategori apa ya? Nah kalau untuk BPNT itu tadi mana ya? BPNT itu per 3 bulan kak, untuk sekarang per 3 bulan berarti 600.000 ya, 600.000 rupiah untuk BPNT murni ya. Tetapi kalau mertua kak masuk atau dapat bantuan PKH, bisa jadi lansianya 2 sehingga dapat 1.200.000 dan BPNT-nya 600.000 rupiah, berarti pas itu totalnya 1.800.000 kak ya. Jadi analisa saya untuk Kak Salom, untuk mertuanya itu kemungkinan lansianya ada 2 dibayarkan menjadi 1.200.000 karena ada KPM saya yang lansia terdeteksi dua lansia ya, sehingga jumlahnya 1.200.000 ada loh ya. Kemarin saya sendiri yang mendampingi lansia tersebut cair. Nah yang 600-nya lagi itu berarti dapat dari bantuan BPNT kak ya, itu udah cair ya antara PKH dan BPNT-nya sehingga menjadi 1.800.000 rupiah ya. Terima kasih Kak Salom udah komen. Boleh ada yang mau ditanyakan lagi ya, bebas lah ya, mau nanyakan apa. Yang pasti BPNT untuk sekarang itu agak apa, dalam pencairannya masih bertahap deh, ditermin bertahap, perlu proses dan waktu lah ya. Bisa ya. Untuk Kak Irfan terima kasih ya sudah memberikan. Oke, sama-sama Kak ya, sama-sama Kak Salom ya. Silakan untuk siapa tahu untuk membagikan ke grup-grup yang lain boleh ya, live saya, siapa tahu ada yang benar-benar kayak Kak Salom, Kak Pania, Kak Irfan, ya, Kak Kuswanto ya, yang benar-benar masih bingung gitu mengenai bantuan atau masalahnya apa aja ya. Sama-sama ya Kak Salom. Oke, siapa tahu ada yang mau yang mau ditanyakan boleh ya. Ya siap-siap aja untuk nanti adanya
ground check ya, ground check sama pendamping sosial. Sekarang tadi udah pelatihannya. Terus nanti juga adanya untuk rekonsiliasi ya kepada KPM, penelitian bansos juga nanti. Banyak sekali targetnya nih, pendamping sosial nih, dikejar-kejar deadline lah ya. Siap aja ya. Ya resminya kalau udah kaya, udah mampu gitu ya, ya keluar aja gitu ya. Karena kita kalau nggak dikeluarin juga nanti udah oleh by system udah keluar sendiri, tidak bisa disembunyikan ya. Udah ada yang anaknya kerja di pabrik, terdeteksi gaji UMR, UMP, pasti hilang bantuan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Boleh, ada yang mau ditanyakan. Ini KPID apa ya? Mungkin ini kepencet ya KPID ya. Wala bagus, tapi nggak apa-apa, tidak jadi masalah ya, karena memang udah komen nggak jelas juga nggak jadi masalah ya. Mungkin kepencet sama anaknya atau memang lagi error HP-nya, tidak jadi masalah kayak. Kalau ada KPID, ada yang mau ditanyakan boleh kayak. Boleh. Ada, saya pernah membalas ya yang ditanyain gitu ya. Pak, kenapa itu tetangga saya udah kaya, kok kenapa nggak dicek Pak, apa kerjanya nih? Untuk saat ini pendamping sosial itu tahun yang lalu ya, tidak adanya untuk pemuteran data, tidak ada. Kita hanya cuman sekedar pengguna data. Kalau verifikasi validasi ya kayak atensi API atau calon, sekarang udah by system ya, itu bisa lah ya. Kita pendamping sosial lebih berat kepada P2K2 ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya, setiap bulannya. Jadi memang tidak ada untuk perubahan data atau pemecahan data sama pendamping sosial gitu, tidak ya untuk tahun. Tidak menutup kemungkinan untuk sekarang bisa jadi ada gitu ya. Yang mau tanyakan lagi boleh Kak? Yang pasti dengan adanya data DTSN ya, sangat bermanfaat, sangat tepat sasaran ya, akan tepat sasaran ya. Data atau bantuan apapun akan tepat sasaran, sangat benar-benar kepada keluarga yang tidak mampu. Nanti yang siap-siap, yang keluarga yang sudah mampu, rumahnya udah bagus ya, perekonomiannya sudah bagus, usahanya sudah bagus, siap-siap akan tersendirinya keluar dari bantuan tersebut, karena sekarang by system ya. Oke, sekali lagi untuk data DTSN, data tunggal sosial ekonomi, kemarin sudah ada instruksi atau launching, dan sekarang adanya diklat atau pelatihan kepada setiap pendamping ya. Mungkin ini se-Indonesia ya, bisa jadi se-Indonesia hari-hari ini udah mulai ada pelatihan untuk ground checking atau verifikasi ke lapangan. Oke, ada yang ditanyakan lagi ya? Kalau saran saya, himbauan saya, kalau memang keluarganya masih layak, rumahnya masih biasa saja gitu ya, atau keluarganya termasuk 14 kriteria kemiskinan, jangan khawatir. Pas nanti di ground check atau di verifikasi lapangan masih seperti itu, pasti bisa dipastikan nanti datanya masuk ke DTSN
dan akan dapat bantuan di tahap kedua ya. Tetapi ada juga yang KPM yang udah otomatis ya, yang otomatis benar-benar yang tadi saya udah bilang otomatis udah memang layak bantuan dan tidak harus digeroncek ya. Akhirnya tahap kedua, tahap pertama udah cair, tahap kedua kemungkinan masuk data DTSN dan akan cair, tetap akan lancar bantuannya ya. Mau masih hujan? Kan mau laptop nanti malah laptop nggak dihajar. Ya silakan yang mau ditanyakan boleh bebas, saya nanyain apa aja lah. Yang mudah-mudahan dengan data DTSN tidak ada kecemburuan lah ya, tidak ada kecemburuan dari masyarakat yang benar-benar yang benar-benar yang belum mampu ya. Kan pasti banyak di masyarakat itu ada kecemburuan. Pas PKH cair pasti ada tetangganya yang ya kategorinya dia juga tidak mampu gitu ya, tapi tidak dapat bantuan, pasti ada kecemburuan. Ada juga KPM atau memang keluarga penerima manfaat udah kaya, punya banyak motor, rumah bagus, diam-diam saja tidak keluar ya, tidak jadi masalah. Yang penting nanti akan dipertanggungjawabkan nanti bantuannya ya. Dan jika ada KPM seperti itu, silahkan berpartisipasi untuk melaporkan ke aplikasi cek bansos ya. Itu namanya sanggah bantuan. Gak apa-apa kalau dia memang benar-benar udah kaya. Buat apa ya bantuan itu, memang untuk keluarga yang tidak mampu, yang benar-benar membutuhkan. Masih aja ya ada yang yang udah pasti ada yang banyak emasnya, sawahnya banyak, sawahnya luas, kebunnya banyak, udah kaya, ternaknya banyak, masih ingin dapat bantuan. Padahal ada yang lebih sangat membutuhkan. Oke, ada yang tanyakan? Sekali lagi untuk peleburan atau memang perubahan dari data DTKS menjadi data DTSN. Jadi tahun sekarang sah ya. DTSN, DTKS sudah tidak berlaku lagi dan selamat datang DTSN. DTSN itu data tunggal sosial ekonomi, di mana ada banyak manfaat ya, intinya ya agar tepat sasaran. Dengan sekarang kecanggihan teknologi dan aplikasi, sehingga dari Kementerian Sosial pusat mengintegrasikan dengan berbagai lembaga. Yang pertama tadi DTKS ya, data kesejahteraan sosial, data. Yang kedua Reksosek, dan yang ketiga P3KE. Terus lembaga-lembaga daerah. Ya banyak ya, terintegrasi dengan dengan berbagai lembaga. Ya intinya benar-benar nanti tepat sasaran lah ya. Bahagia kan kalau memang bantuan sosial itu dimanfaatkan dengan tepat sasaran. Seperti lansia KPM saya, lansia Manonok ya. Mungkin ada yang melihat video Manonok ya. Setelah pencairan saya home visit dan berbincang-bincang dengan Manonok. Memang Manonok itu memberikan bantuannya, bantuan PKH-nya dibelikan untuk beras ya, untuk makan sehari-harinya. Dan dia bilang juga ke saya untuk untuk menyambut bulan Ramadan ya. Tidak punya penghasilan apapun, anaknya ada, tapi ya yang ngasih sedikit, paling kadang setahun sekali, 3 bulan sekali. Ya jadi
saya juga terharu sebenarnya ya. Benar-benar dimanfaatkan. Itu biasanya Manonok sama Ma Edo itu memang benar-benar dimanfaatkan. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ya untuk bertanya, boleh. Ini sambil saya menunggu hujan, bertanya tentang yang lagi hot-hotnya gitu. Yang lagi wacana sekarang banyak, bolehlah, kayak seperti DTSN, DTKS tidak berlaku lagi, DTSN masa depan gitu ya. Jadi kan kalau memang udah tepat sasaran, ya bahagia saya juga ya adanya Manonok, Ma Edo yang seorang lansia benar-benar memanfaatkan bantuannya, ya alhamdulillah gitu ya. Saya juga terharu gitu ya. Bayangin aja, tidak ada yang dapat, tidak ada penghasilan sehari-hari, cuman mengandalkan bantuan sama pemberian dari tetangga dan anaknya. Tetapi yang mirisnya lagi, ada juga KPM yang udah punya motor, rumah bagus, tetap aja bantuannya itu diambil dan gak mau keluar. Ya begitulah orang-orang ya, tetap aja bantuannya diambil dan tidak mau keluar, padahal dia udah kaya. Ada yang tanyakan lagi? Ya, tidak ada ya. Oke, apa ya, silakan untuk bertanya ya. Sekali lagi, dengan adanya DTSN, ya luar biasa, ada revolusi apa? Revolusi data, inovasi dari Kementerian Sosial sekarang yang benar-benar tidak mampu itu nanti pasti akan dapat bantuan, karena yang benar-benar keluarga udah mampu, yang tidak tepat sasaran kemungkinan nanti dikeluarkan karena by system ya, Silakan, terima kasih udah bergabung. Bolehkah untuk bertanya ya? Untuk bertanya boleh. Untuk bertanya boleh Kak. Tanya masalah bantuan atau BPNT, PKH, atau cara untuk dapat bantuan, boleh Kak ya. Cara untuk dapat bantuan banyak yang belum teredukasi atau sosialisasi ya. Bantuan itu diambil, kalau sekarang jadi DTSN ya, bantuan itu diambil dari data DTSN. Jika ada yang belum masuk data DTSN, sampai kapanpun, atau dulu data DTKS ya, tidak akan dapat bantuan karena datanya tidak masuk. Bantuannya memang diambil dari data DTSN atau DTKS. Kalau waktu dulu ya bantuannya tidak akan masuk ya, karena tidak terdaftar gitu. Nah, jika ada KPM yang sudah terdaftar dan masuk data DTKS, nah itu baru keluarga daftar tunggu. Jadi masih daftar tunggu ya. Kalau udah masuk nih, udah terdaftar, udah layak nih mendapat bantuan, udah disahkan jadi calon penerima, jadi penerima, cuman daftar tunggu, menunggu kuota dari pusat, baik itu bantuan PKH, BPNT, atensi, YAPI, RST, permakanan dan lainnya ya. Nah itu daftar tunggu itu bukan sedikit. Pasti se-Indonesia itu banyak gitu ya, pasti banyak ya, pasti banyak ya Kak. Nah ada juga yang komen atau cerita, saya udah lama udah mengajukan kok lama gak dapat. Nah itu memang tergantung rezeki si KPM-nya ya, atau penerima manfaat. Karena ada kejadian mendaftarkan di aplikasi Cek Bansos sampai masuk ke data tunggu aja ya, itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, baru dia pas ada kuota
ke 5 tahunnya dapat bantuan PKH dan BPNT. Ada juga udah menunggu daftar tunggu 10 tahun dapat. Jadi tergantung rezeki ya. Tergantung rezeki masing-masing keluarga tersebut ya. Ya walaupun dia keluarganya tidak mampu, rumahnya masih jelek gitu ya. Benar-benar keluarga tidak mampu, kalau tidak masuk ke data DTSN atau DTKS sampai kapanpun tidak akan dapat. Ya intinya terdaftar dulu di data DTKS atau DTSN. Baru apa? Baru nanti kalau ada kuota dari pusat, seperti kemarin penggenapan ya, tahun kemarin penggenapan 10 juta KPM PKH dan penambahan 3,8 juta KPM BPNT. Nah itu baru nanti adanya by system. Makanya ada KPM validasi sistem. Banyak kemarin yang sudah dapat bantuan itu. Nah itu padahal menunggunya itu ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Tergantung rezekinya ya bantuan sosial itu. Jalurnya ada 2, jalur formal dan jalur mandiri. Kalau untuk pengajuan bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, YAPI, anak yatim, PBI, permakanan, RST, pena dan lain-lain, jalurnya ada 2. Yang pertama jalur formal. Jadi setiap KPM yang belum terdaftar di data DTKS atau DTSN itu nanti pengajuannya lewat desa. Tahap pertama lewat desa, verifikasi lapangan. Udah itu dimusyawarahkan desa. Sesudah musyawarah desa itu nanti misalkan ada fix berapa orang. Dalam satu desa itu ada 20 pengajuan, yang layak ada 10. Baru dibuat berita acaranya. Berita acara sama operator DTKS, habis itu disahkan, dimasuk di input ke data DTKS ini yang dulu ya. Sama yang sekarang juga. Ke data DTSN nanti disahkan sama pemerintah pusat. Ya, yang tadi yang terupdate saya sempat posting yang terupdate. Sampai pengesahan, nah itu belum sampai sana. Itu adanya masih bertahap, adanya adanya verifikasi validasi dari pusat. Kuotanya ada atau tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Benar enggak namanya? Masuk kriteria enggak? Masuk komponen enggak? Ya, masih belum sampai di sana gitu. Masih ada beberapa tahap. Ya bantuan sosial itu sementara ya Kak. Bantuan sosial itu sementara, bukan selama-lamanya. Makanya ya harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Karena sekarang udah mulai ya pemerintah itu membatasi 5 tahun ya Kak. 5 tahun baik itu PKH atau BPNT. Kenapa? Memang jarak dengan 5 tahun itu harus ada target graduasi ya. Biar apa? Biar menjadi keluarga sejahtera ya. Oke, tadi ada 2 jalur, jalur formal sama jalur jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu melalui cek aplikasi cek bansos yang saya udah bilang tadi ya. Dan tanyakan, kayaknya udah maghrib nih, kayaknya saya harus terabas hujan ini. Soalnya kalau tidak diterabas tidak bisa pulang nih. Mantel ada sih, tapi cuman bawa laptop nih. Oke, itu ya kesimpulannya. Sambil tadi menunggu live, menunggu reda hujan, tadi saya akan simpulkan untuk akankah data DTSN itu berpengaruh kepada hilangnya bantuan. Ya memang sudah jelas ya kesimpulannya, DTSN data tunggal sosial ekonomi itu memang berfungsi untuk agar tepat sasaran ya, agar bantuan sosial itu memang benar-benar kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang tidak mampu ya.
Itu. Dan dengan DTSN itu terintegrasi dengan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga lainnya, sehingga kalau udah terintegrasi dengan lembaga lain, dengan lembaga daerah, ya sangat gampang sekali karena udah by system. Contohnya misalkan keluarga penerima manfaat tersebut udah punya anak, gaji UMR, UMP udah hilang, penyebabnya hilang, bantuannya hilang, pasti otomatis. Terus ada lembaga Reksosek misalkan, perekonomiannya udah bagus, dia udah punya usahanya bagus, semuanya bagus, hilang. Ya karena udah mampu, udah sejahtera, mau gimana lagi gitu ya. Berarti kan harus memberikan kesempatan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu ya. Dan DTSN itu diambil dari 3 sumber data, dari TKS, Reksosek, dan P3KE ya. Dan DTSN itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya, sekarang udah by system ya. Udah by system, udah canggih, udah benar-benar tepat sasaran untuk data DTSN ya. Ya jangan takut, kesimpulannya kalau memang kepada keluarga yang tidak mampu, yang masih layak untuk mendapat bantuan, jangan takut, jangan panik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, udah ada mulai reda ya. Mudah-mudahan informasi atau kesimpulannya saya sudah berikan, informasi saya bermanfaat. Salam, terima kasih yang sudah komen, udah lihat live saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.